Pemirsa, Bursa Efek Indonesia menyatakan kinerja bursa saham dalam negeri yang fluktuatif bukan akibat kasus Jiwasraya. Ya, fluktuasi di bursa saham akibat sentimen global akibat mewabahnya virus. Dengan NIM A02121129 Prodi Manajemen. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai fluktuasi ekonomi. Halo, perkenalkan saya Andi Dani Mulyani dengan NIM A0212101145 dari jurusan manajemen, dan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai spesifikasi dari fluktuasi jangka pendek. Perkenalkan, saya Elizabeth Luana dengan NIM A01-2011-35 Prodi Manajemen. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai kurva permintaan agregat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahri Bildani Nur dengan NIM A021201079 dari Prodi Manajemen yang merupakan salah satu pemateri dari kelompok pertama ini. Halo, nama saya Andi Nurainun dengan NIM A021201142 dari Departemen Manajemen akan menjelaskan materi tentang penyebab kurva penawaran agregat jangka pendek bergerak ke atas. Halo, nama saya Amanda Hamida dengan NIM A0212011133 dari Program Studi Manajemen. Di sini saya memaparkan materi tentang pengaruh pergeseran kurva permintaan dan penawaran agregat. And here we go. Baik, saya akan menjelaskan tentang fluktuasi ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fluktuasi merupakan gejala yang menunjukkan turun naiknya harga serta perubahan harga akibat adanya permintaan dan penawaran. Dan fluktuasi ekonomi merupakan kenaikan atau penurunan aktivitas ekonomi secara relatif dibandingkan dengan tren pertumbuhan jangka panjang dari ekonomi. Ada 3 fakta utama mengenai fluktuasi ekonomi loh. Yang pertama ialah fluktuasi dalam perekonomian sifatnya tidak teratur dan tidak dapat diprediksi. Fluktuasi di dalam perekonomian sering disebut sebagai siklus bisnis, namun istilah siklus bisnis terdengar kurang tepat dan berbanding terbalik dengan fakta fluktuasi ekonomi yang sifatnya tidak teratur dan tidak dapat diprediksi dengan akurasi yang tinggi. Yang kedua ialah sebagian besar kuantitas makroekonomi berfluktuasi bersama-sama. Gross Domestic Product real merupakan variabel yang paling umum digunakan untuk memantau perubahan ekonomi jangka pendek dalam perekonomian yang paling komprehensif. Ketika Gross Domestic Product real mengalami resesi, maka berdampak pula ke aktivitas makroekonomi lainnya. Diingat lagi nih guys, walaupun variabel makroekonomi berfluktuasi bersama-sama, namun jumlah mereka berbeda. Dan yang terakhir ialah saat hasil produksi menurun, maka tingkat pengangguran akan meningkat. Perubahan pada hasil produksi barang dan jasa sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan tenaga kerja. Hal ini dapat dikatakan demikian karena jika suatu perusahaan mengurangi produksi mereka, maka jumlah tenaga kerja yang digunakan otomatis akan berkurang. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, bersama saya Anida dan saya akan menjelaskan mengenai fluktuasi jangka pendek. Tapi apa sih fluktuasi jangka pendek itu? Yaitu kegiatan dalam perekonomian berfluktuasi dari tahun ke tahun, yang seringnya produksi barang dan jasa yang meningkat. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka terjadilah pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka semua orang hidup dengan standar yang lebih tinggi. Meskipun tumbuh sekitar 5% per tahun, namun pada tahun-tahun tertentu karena pertumbuhan yang normal itu tidak terjadi. Dan pada saat itu, perusahaan gagal menjual seluruh barang dan jasa yang mereka tawarkan sehingga produksi harus dikurangi. Yang dimana dampaknya ialah para pekerja dirumahkan, angka pengangguran meningkat, dan pabrik-pabrik terpaksa berhenti beroperasi. Yang dimana menurut Mankeu, dengan menurunnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, maka PDB real dan ukuran pendapatan lainnya juga ikut menurun. Dan periode saat terjadinya penurunan pendapatan, jika tidak terlalu parah disebut dengan resesi, dan jika sangat parah disebut dengan depresi. Yang menjadi titik pembeda antara jangka pendek dan jangka panjang adalah dari perilaku modal. Dalam jangka panjang, harga adalah fleksibel dan bisa menanggapi perubahan dalam penawaran atau permintaan. Di dalam jangka pendek, banyak harga adalah kaku pada tingkat uang yang bisa ditentukan sebelumnya. Karena harga berperilaku secara berbeda dalam jangka pendek daripada dalam jangka panjang. Kebijakan ekonomi memiliki dampak yang berbeda pada horizon waktu yang berbeda pula. Memasuki kurva permintaan agregat yang akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat atau aggregate demand curve adalah suatu kurva yang menjelaskan hubungan antara jumlah output agregat yang diminta oleh suatu konsumen dengan tingkat harga tertentu ketika semua variabel lainnya dianggap konstan.
Kurva permintaan agregat memberi tahu kita kuantitas semua barang dan jasa yang diminta dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Kurva permintaan agregat mengalami kemiringan ke bawah, artinya penurunan tingkat harga ekonomi secara keseluruhan, misalnya katakanlah dari P1 ke P2, meningkatkan kuantitas barang dan jasa yang diminta dari Y1 ke Y2. Sebaliknya, terjadi peningkatan di tingkat harga mengurangi jumlah barang dan jasa yang diminta. Mengapa kurva permintaan agregat lering ke bawah? Hal ini disebabkan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu efek kekayaan. Biaya yang digunakan oleh produsen tergantung pada kekayaan yang dimiliki. Keduanya memiliki satu hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Artinya, kekayaan mengacu pada pemegang uang, saham, obligasi, rumah, serta aset fisik yang lain. Kekayaan yang dimiliki dipengaruhi oleh tingkat harga. Faktor yang kedua yaitu dampak harga bunga. Efek harga bunga ditujukan karena perubahan tingkat harga mempengaruhi harga bunga. Efek ini juga mempengaruhi produksi dan investasi. Dan faktor yang ketiga yaitu efek pembelian asing yaitu ekspor dan impor. Jumlah ekspor dan impor dalam suatu kegiatan perekonomian tergantung pada harga domestik asing dan kurva permintaan agregat. Bagaimana menurunkan kurva permintaan agregat? Hal ini dipengaruhi oleh 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu pengeluaran konsumen atau customer expenditure. Pengeluaran konsumen yaitu jumlah permintaan yang diminta oleh konsumen akan barang dan jasa. Komponen yang kedua yang mempengaruhi yaitu pengeluaran investasi yang direncanakan atau planned investment spending. Pengeluaran investasi yang direncanakan yaitu jumlah pengeluaran yang direncanakan oleh perusahaan atau mesin pabrik dan barang modal lainnya yang baru ditambah pengeluaran yang direncanakan atas rumah baru. Komponen ketiga yaitu pengeluaran pemerintah atau government spending. Pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran yang dikeluarkan oleh semua jajaran pemerintah atas barang dan jasa yang dibeli. Dan komponen yang terakhir yaitu ekspor bersih atau net export. Ekspor bersih yaitu pengeluaran luar negeri bersih atas barang dan jasa domestik sama dengan ekspor dikurangi impor. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai kurva permintaan agregat. Terima kasih. Baik, poin mengenai kurva penawaran agregat jangka panjang akan dijelaskan oleh saya. Namun, pertama-tama, apa sih kurva penawaran agregat itu? Jadi, kurva penawaran agregat ialah kurva yang memberitahukan kita jumlah total barang dan jasa yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan pada tingkat harga tertentu. Nah, kurva penawaran agregat ada 2 macam ya. Yang pertama, kurva penawaran agregat dalam jangka waktu panjang, dan yang kedua dalam jangka waktu pendek. Kok yang jangka panjang kurvanya vertikal? Karena ia tidak dipengaruhi oleh tingkat harga, melainkan dipengaruhi oleh faktor produksi yang menentukan jumlah total barang dan jasa yang ditawarkan. Apa sih yang bisa membuat kurvanya bergeser? Yang pertama, faktor tenaga kerja. Jika jumlah pekerja lebih besar, maka jumlah penawaran barang dan jasa akan meningkat, maka kurva akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika banyak pekerja yang meninggalkan pekerjaannya, maka kurva akan bergeser ke kiri. Faktor kedua ialah perubahan modal. Peningkatan persediaan modal meningkatkan produktivitas sehingga barang jasa yang ditawarkan juga meningkat. Sebagai hasilnya kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya penurunan persediaan modal menurunkan produktivitas sehingga menggeser kurva ke kiri. Faktor ketiga ialah perubahan SDA. Produksi ekonomi bergantung pada sumber daya alamnya. Penemuan jenis mineral menggeser kurva ke kanan. Perubahan pola cuaca yang menyulitkan pertanian menggeser kurva ke kiri. Faktor keempat ialah pengetahuan teknologi. Dengan perkembangan teknologi memungkinkan produksi barang dan jasa lebih besar, sehingga membuat kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika pemerintah melakukan peraturan baru yang mencegah penggunaan metode produksi tertentu, maka kurva bergeser ke kiri. Poin selanjutnya ialah menggunakan permintaan dan penawaran agregat untuk menggambarkan pertumbuhan dan inflasi jangka panjang. Secara teori, ada 2 hal terpenting yang dapat menyebabkan pergeseran, yaitu teknologi dan kebijakan moneter. Seperti ilustrasi yang di samping, ketika ekonomi menjadi lebih mampu memproduksi barang dan jasa dari waktu ke waktu, terutama karena kemajuan teknologi, kurva penawaran agregat jangka panjang bergeser ke kanan. Pada saat yang sama, ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar, kurva permintaan agregat juga bergeser ke kanan. Dalam gambar ini, output tumbuh dari Y1990 ke Y2000, dan kemudian ke Y2010, dan tingkat harga naik dari P1990 ke P2000, dan kemudian ke P2010. Dengan demikian, model permintaan agregat dan penawaran agregat menawarkan cara baru untuk menggambarkan analisis klasik pertumbuhan dan inflasi.
Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurva penawaran agregat jangka pendek memiliki kurva bergeser ke atas disebabkan oleh 3 teori yang mempengaruhi. 3 teori tersebut adalah yang pertama, sticky wage theory atau teori kekakuan upah, menunjukkan bahwa upah nominal lambat untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berubah, atau gaji bersifat melekat dalam jangka pendek. Sampai batas tertentu, penyesuaian upah nominal yang lambat disebabkan oleh kontrak jangka panjang antara pekerja dan perusahaan yang menetapkan upah nominal terkadang selama 3 tahun. Yang kedua adalah sticky price theory atau teori kekakuan pada harga, menekankan bahwa harga beberapa barang dan jasa juga mengalami penyesuaian yang lambat sebagai respons terhadap perubahan kondisi ekonomi. Penyesuaian harga yang lambat ini terjadi karena ada biaya untuk menyesuaikan harga, yang disebut biaya menu. Biaya menu ini termasuk biaya pencetakan dan pendistribusian katalog, serta waktu yang diperlukan untuk mengubah label harga. Selanjutnya adalah misperception theory, menunjukkan bagaimana supplier dapat memiliki asumsi yang salah dalam jangka pendeknya, sehingga respons yang diambil oleh pihak supplier adalah menaikkan atau menurunkan berdasarkan mispersepsi supplier terhadap kondisi ekonomi. Lalu, mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek bisa bergeser? Selain karena adanya faktor sticky wage, sticky price, dan misperception theory, terdapat variabel yang sifatnya mempengaruhi teori-teori yang ada. Variabel tersebut yaitu level harga yang diekspektasikan. Contohnya yaitu apabila perusahaan mengekspektasikan level harga akan meningkat sehingga perusahaan memutuskan untuk meningkatkan jumlah output yang dihasilkan, hal ini juga akan meningkatkan biaya input yang dibutuhkan seperti pegawai lebih banyak ataupun gaji yang lebih tinggi. Pengaruh pergeseran permintaan dan penawaran agregat. Yang pertama adalah pergeseran permintaan agregat. Perhatikanlah gambar berikut ini. Jatuhnya permintaan agregat dapat disebabkan oleh gelombang pesimisme dalam perekonomian, ditunjukkan dengan pergeseran kurva permintaan agregat ke arah kiri dari AD1 ke AD2. Perekonomian bergerak dari titik A ke titik B, output menjadi jatuh dari Y1 ke Y2, dan tingkat harga jatuh dari P1 ke P2. Ketika upah, harga, dan persepsi menyesuaikan diri, kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kanan dari AS1 ke AS2 dan perekonomian mencapai titik C. Pergeseran pada permintaan agregat ini memiliki 2 hal penting yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut. Yang kedua adalah pergeseran penawaran agregat. Perhatikanlah gambar berikut ini. Ketika biaya produksi naik, kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kiri dari AS1 ke AS2, perekonomian dari titik A ke titik B, output dari Y1 ke Y2, dan harga dari P1 ke P2. Berikutnya adalah pergeseran penawaran agregat yang kedua. Perhatikanlah gambar berikut ini. Ketika dihadapkan dengan pergeseran berlawanan pada penawaran agregat dari AD1 ke AS2, kurva permintaan agregat bergeser ke kanan dari AD1 ke AD2, perekonomian dari titik A ke titik C, dan harga dari P1 ke P3. Pergeseran pada penawaran agregat ini memiliki 2 hal penting yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut.